Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini tema kita adalah penundaan terkabulnya doa, jangan sampai membuat putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'khiru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa domina lakal ijabata fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid, yang artinya belum terkabulnya doa setelah lama berdoa dengan benar dan sungguh-sungguh. Jangan sampai membuat putus asa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi jaminan akan terkabulnya doa setiap hamba menurut pilihan dan ketentuan Allah buat Anda, bukan atas pilihan dan ketentuan dan kemauan Anda sebagai pemohon. Dan pengabulan doa itu menurut ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan menurut waktu yang Anda kehendaki. Sudah menjadi ketetapan hukum bagi hamba sahaya agar ia tidak memilihkan sesuatu terhadap tuannya, dan jangan sampai menetapkan pilihan kebaikan menurut pandangannya buat tuannya, karena hal itu merupakan tindakan bodoh dilihat dari segi manapun. Sungguh merupakan tindakan yang bodoh dan dungu bila seorang hamba memilihkan sesuatu pilihan terhadap Tuhannya, karena pilihan Tuhan itulah yang terbaik bagi dirinya. Terkadang seseorang tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik baginya. Dan ada kalanya ia menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik baginya. Sayyid Abu Hasan Asyadili berkata, janganlah Anda memilih sesuatu pun dari urusan Anda. Pastikan pilihan Anda tidak memilih. Percayakanlah segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki pilihan terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru wa ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Surat Al-Qasas ayat 68. Seorang laki-laki masuk menghadap Sayyid Abu Hasan Al-Mursi radhiyallahu an dalam keadaan kesakitan seraya berkata, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada Anda, wahai tuanku. Mendengar itu Sayyid Abu Abbas diam, tidak menjawab. Setelah diam sesaat, laki-laki itu kembali berkata, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada Anda, wahai tuanku. Sayyid Abu Abbas berkata, aku tidak meminta kepada Allah kesejahteraan. Aku telah memohon kepadanya dan saat ini aku berada dalam kondisi sejahtera. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah kesejahteraan.
Beliau berharap agar aku selalu memperoleh bagian dari tanah Khaybar. Tetapi sekarang kebanggaanku itu telah terputus. Abu Bakar radhiyallahu an memohon kepada Allah al-afiyah. Namun setelah itu ia wafat dalam keadaan yang terkena racun. Umar radhiyallahu anhu memohon kepada Allah al-afiyah. Setelah itu ia wafat tertusuk. Utsman bin Affan memohon kepada Allah al-afiyah. Setelah itu ia wafat terpenggal. Ali bin Abi Thalib memohon kepada Allah al-afiyah. Setelah itu ia wafat terbunuh. Apabila Anda memohon al-afiyah kepada Allah, mohonlah kepadanya apa yang menurutnya terbaik bagi Anda. Adalah menjadi keharusan bagi seorang hamba untuk menyerahkan dirinya kepada Allah dan menyerahkan pilihan baginya kepada Allah, karena dialah Allah yang memiliki pilihan terbaik, sekalipun pilihan itu sepintas berlawanan dengan keinginan dan kesukaannya. Berdoa memohon kepada Allah dan Allah berkenan memberikan sesuatu, maka hendaklah ia melihat sesuatu itu mengandung kebaikan baginya dan meyakini sepenuhnya bahwa pengabulan doa itu pasti terjadi. Tidak bisa tidak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Di lain ayat dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Diriwayatkan dari Zabir radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seseorang yang berdoa dengan suatu doa, melainkan Allah tentu akan memperkenankan apa yang dimintanya. Atau Allah menolak keburukan semisal yang bakal menimpanya, selama ia tidak memohon hal dosa atau pemutusan hubungan kekerabatan silaturahim. Dengan demikian, ijabah pengabulan doa adalah mutlak berhubungan dengan setiap orang yang berdoa. Sesuai dengan janji Allah, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ijabah pengabulan itu menjadi urusan Allah yang merealisasikan menurut kehendaknya. Terkadang tertahan dan tertundanya pemberian itu juga merupakan ijabah, merupakan pengabulan bagi orang yang mampu memahami rahasia ilahi. Oleh sebab itu, seorang hamba tidak patut berputus asa dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia melihat permohonannya seakan tertahan dan menjadi penundaan, padahal ia sudah terus-menerus berdoa dan memohon, penundaan pengabulan itu bisa jadi menjadi simpanan yang akan diberikan kelak di akhirat. Dan yang demikian ini pada hakikatnya lebih baik baginya. Disebutkan dalam sebagian akhbar
bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada seorang hamba, "Bukankah Anda telah mengajukan permohonan-permohonan kepadaku?" Si hamba menjawab, "Ya, benar, aku telah mengajukan hajat-hajatku kepadamu ya Tuhanku." Lalu Allah berfirman yang artinya, "Tidaklah Anda meminta sesuatu kepadaku, melainkan tentu aku akan mengabulkannya. Tetapi aku baru telah memenuhi sebagian hajat Anda di dunia, sementara sebagian yang lain belum kami perkenankan di dunia, karena merupakan simpanan Anda. Oleh sebab itu sekarang ambillah simpanan itu." Karena begitu senang dan gembiranya hamba itu berkata, "Laitahu lam yaqdili hajatan fid dunya." Betapa seandainya Allah tidak mengabulkan hajatku di dunia, tentu aku lebih sangat beruntung dan berbahagia. Diriwayatkan pula dari Rasulullah SAW tentang larangan tergesa-gesa meminta terkabulnya doa. Sebagaimana dalam sabda Nabi, beliau menyampaikan, "Doa salah seorang di antara Anda tentu terkabul, selama ia tidak tergesa-gesa minta pengabulan. Sebagaimana salah seorang di antara Anda berkata, 'Aku telah berdoa, tetapi kenapa belum juga dikabulkan?' Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa, memohon kepada Allah untuk dapat mengalahkan Fir'aun sebagaimana yang telah diberitakan Allah dalam firman-Nya, yang artinya, 'Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Surat Yunus ayat 88. Kemudian Allah memberitahukan bahwa Ia mengabulkan doa Nabi Musa dan Harun itu, sebagaimana dalam firman Allah, yang artinya Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdoa pada jalan yang lurus. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." Masih di dalam surat Yunus ayat 89. Para ulama berkata bahwasanya antara firman Allah yang menyatakan bahwa doa Nabi Musa dan Harun dikabulkan, Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua," dengan terjadinya peristiwa kebinasaan Fir'aun itu, berlangsung dalam jangka waktu selama 40 tahun. Nabi berdoa, dikabulkannya baru selama 40 tahun. Nah, Sayyid Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu berkata bahwa maksud dari firman Allah, "Fastaqima," tetaplah kamu berdoa pada jalan yang lurus, adalah tidak terburu-buru ingin dikabulkan apa yang kamu mohonkan. Sedangkan maksud dari firman-Nya, "Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui," adalah orang yang terburu-buru minta dikabulkan doanya. Anda pun tidak diperkenankan bersikap berlebih dan meledak-ledak menuntut pengabulan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus dengan penuh kecintaan dan keridhaan-Nya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a," yang artinya sesungguhnya
Allah mencintai orang-orang yang berdoa dengan mendesak secara terus-menerus. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa malaikat Jibril berkata kepada Allah, "Ya Rabbi fulanun iqdi lahu hajatahu fayaqulu da'au abdi fa inni uhibbu an asma'a sautahu." Wahai Tuhanku, perkenankanlah hajat si fulan. Allah berfirman, biarkan hambaku itu terus berdoa. Sesungguhnya aku senang mendengar suaranya. Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa di antara manusia ada orang yang segera dikabulkan doanya dan memperoleh apa yang diminta, karena Allah tidak suka mendengar suaranya.